Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duwaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duwaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duwaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duwaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duwaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andre Darmawan.
Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyadi pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih
Selamat siang. Ini sekitar pukul 9:35 tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik, yaitu Reza Indragiri, yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli, di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur, yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran, karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel.
Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan kabar yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani
atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno 2J tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur, yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran, karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI.
Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PNN Dolot tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur, yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam
kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani.
Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andre Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga
Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyadi pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Eskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul
9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain.
ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik
yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli, saksi anak yang di bawah umur, yang dimana menurut Susno 2J itu tidak belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran, karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel.
ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa, khususnya anak, sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli, di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur, yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran, karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo,
Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya.
Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo.
Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel, ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa, khususnya anak, sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan 2
dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa
proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya.
Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa, khususnya anak, sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli, di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur, yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran, karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal
keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani.
Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga
Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyadi pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul
9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain.
ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril, ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik
yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno 2J tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra.
Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi. Artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran
karena sewaktu itu bisa berubah dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel, ahli 2 orang dan 1 saksi,
yang dua ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo,
Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel, ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya.
Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo.
Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa, khususnya anak, sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan,
menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa
eh, proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur, yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran, karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya.
Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari
beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani.
Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga
Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyadi pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel, ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul
9:35 tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain.
ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril, ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik
yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno 2J tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra.
Adapun sidang kelima Guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakrapen Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran,
karena sewaktu itu bisa berubah dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji
dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno II dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa, khususnya anak, sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno II juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno II, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno II tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno II itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra.
Berdasarkan pantauan tribunnews.ultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya.
Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Selamat ini sekitar pukul 9:35 tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut.
Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa, khususnya anak, sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji,
yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno 2J tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mayidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024.
Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini
itu ada saksi anak yang di bawah umur, yang dimana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran, karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa.
terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan
dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan sugestibility tinggi.
Artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam.
Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyadi pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyadi, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya. Jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang
kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa
eh, proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya.
Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegas dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang
banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani.
Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga
Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyadi pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul
9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain.
ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril, ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik
yaitu Reza Indragiri, yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno 2J tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur, yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran, karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra.
Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran
karena sewaktu itu bisa berubah dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel, ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji
dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno 2 dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno 2 juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2 yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno 2 tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno 2 itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra.
Berdasarkan pantauan tribunnews.ultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya.
Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo.
Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan,
menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa
eh, proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya.
Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari
beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Eskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani.
Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga
Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyadi pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul
9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain.
ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril, ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik
yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno 2J tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra.
Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran
karena sewaktu itu bisa berubah dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel, ahli 2 orang dan 1 saksi,
yang dua ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa, khususnya anak, sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo,
Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya.
Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Selamat ini sekitar pukul 9:35 tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo.
Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan 2
dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguat kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa
proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya.
Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari
beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani.
Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga
Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyadi pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul
9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri, yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli, di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur, yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran, karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain.
ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik
yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno 2J tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra.
Adapun sidang kelima Guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran
karena sewaktu itu bisa berubah dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel, ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji
dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno 2 dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno 2 juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2 yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno 2 tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2 itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra.
Berdasarkan pantauan tribunnews.ultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya.
Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu.
Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli,
di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan,
termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik.
atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika
disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa di antaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibo Hashim.
Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli, di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur, yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriani berjalan memasuki gedung PN.
Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyadi pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyadi, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyadi pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyadi dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyadi merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyadi berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyadi dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyadi. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyadi tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyadi. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyadi sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyadi di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyadi akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyadi. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 tadi dimulai sidang kelima kasus
Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli
Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait
jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno 2J tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani.
Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini.
Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno II dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno II juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno II, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno II tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno II itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA.
Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya.
Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa.
Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta
apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno 2J tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024.
Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini
itu ada saksi anak yang di bawah umur, yang dimana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran, karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa.
terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan
dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi
artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mahidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam.
Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyadi pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyadi, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan.
di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak.
Kemudian dari Susno 2J tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani.
Sementara suasana PNN Dolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus
Supriyani ini, yang kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andre Darmawan.
Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyadi pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih
Selamat siang. Ini sekitar pukul 9:35 tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik, yaitu Reza Indragiri, yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli, di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur, yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran, karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mahidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel.
Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan. Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan.
Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno 2J tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno 2J itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu
belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran, karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel.
ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo,
Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mahidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunnews Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya.
Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang dimana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriani ini, kasus yang menjerat Supriani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus guru Supriani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, guru Supriani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, guru Supriani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo.
Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan 2 saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan 1 saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya, dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan,
menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan dua saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan Guru Supriyani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriyani atau menerima berkas dari kepolisian dan menetapkan Supriyani memang bersalah atau tidak. Kemudian dari Susno Duaji tadi sempat menyinggung beberapa proses prosedur yang dilakukan dari mendengar dari keterangan dari kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, termasuk keterangan saksi ahli di mana beberapa saksi yang dihadirkan dalam permasalahan ini, itu ada saksi anak yang di bawah umur yang di mana menurut Susno Duaji itu tidak memenuhi syarat dalam undang-undang karena masih di bawah umur. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu belum sepenuhnya dinyatakan sebagai kebenaran karena sewaktu itu bisa berubah, dan untuk keterangan anak itu hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai saksi yang menguatkan kasus ini. Kemudian untuk Reza Indragiri juga menjelaskan terkait penilaian jaksa terkait dengan syarat formil dan syarat material dalam kasus Supriyani ini, kasus yang menjerat Supriyani, termasuk dalam hal keterangan dari beberapa guru yang menurutnya banyak yang sesuai, tapi ketika disesuaikan dengan keterangan para siswa, beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan BAP atau dengan fakta pada saat mereka dihadirkan di persidangan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut pada Senin 4 November 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9.00 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andolo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak 24 Oktober 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Kabar Reskrim Susno Duaji, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susono Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri pada Kamis 31 Oktober 2024. Andri menjelaskan Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Susno dan Reza semprot Kapolsek Baito, 3 anak saksi Aibda Hashim tak kuat, bela Supriani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri tegur keras penyidik Polsek Baito dan Aibda Wibowo Hashim. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum dan Aibda Wibowo Hashim yang menghadirkan 3 anak kecil. Menurut Reza, secara psikologis, anak individu dengan suggestibility tinggi, artinya rentan menerima apapun sebutannya dari pihak lain dan mengikutinya. Sebab anak akan tersugesti saat ditanya pernyataan penanya, sehingga memperbesar peluang jawaban dari terperiksa khususnya anak sesuai keinginan dari penanya. Reza menegaskan keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh anak itu kebenaran ataukah khayalan? Kemungkinannya selalu 50-50, katanya. Susno Duaji juga meragukan saksi-saksi dari anak-anak sehingga dia menilai apa yang dilakukan kental dengan rekayasa. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari petinggi Polri. Terima kasih. Ini sekitar pukul 9:35 menit tadi dimulai sidang kelima kasus Supriani, guru honorer yang dituduh memukuli siswanya, seorang anak polisi di SDN 4 Negeri Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di mana di agenda sidang kelima ini kuasa hukum dari Supriani, Andre Darmawan, menghadirkan dua saksi atau mendengarkan keterangan 2 saksi ahli, di mana saksi ahli yang dihadirkan yang pertama tadi yaitu mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menjelaskan terkait proses penyelidikan dan penyidikan serta apa saja yang kesalahan atau proses yang prosedural dalam proses penanganan guru Supriani di kepolisian, baik itu di Polsek Baito maupun sampai di Polres Konawe Selatan. Kemudian untuk saksi kedua yaitu pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait jaksa yang bisa menguji kebenaran dari kebenaran material atau kebenaran formil sebelum nantinya menetapkan bahwa Supriani atau menerima berkas dari kepolisian